Assalamualaikum, Mata Duolo. Hai, welcome back on Jago Po Yaksa Gorontalo Podcast. Iya, kali ini edisi kedua, nggak sendirian lagi, punya tamu istimewa, Mas Bro Bobby. Hai, selamat sore Pak. Selamat Bapak, sore. selamat sore Mas Bro. Kalau Pak tuh tua banget. Oh, yes. Kan masih muda gini kelihatannya. Masih umurnya 17 plus ya? Ya, Lewat dikit ya. tahun yang lalu saya umurnya 17 tahun. 20. Oh, oke, nggak usah dibahas. Oh ya, sebelumnya nih ya, Mas Bro dan Mbak Bro di luar sana mau minta maaf dulu nih. Jadi kemarin edisi kemarin kan kita ngejelasin nih sama Mas Bro Anjar kalau di kejaksaan ada 5 bidang, ketinggalan 1. Jadi diulangin lagi nih ya. Yang pertama itu ada bidang intelijen. Oke, terus yang kedua ada bidang perdata dan tata usaha negara. Yang ketiga kita punya pidana umum. Terus kita punya pembinaan. Kita juga punya barang bukti dan rampasan. Dan yang ini terakhir bintang tamu kali ini, kita punya tindak pidana khusus. Benar ya? Benar ya? Ya. Kita mau ngomong soal yang namanya spesial. Jadi khusus. Beda antara umum dan khusus. Nah, ngomong-ngomong nih ya, Mas Bro di luar sana, Pak Bobby ini kasih pitsus di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo. Ngomong-ngomong nih ya, udah berapa lama Pak Bobby sebelumnya udah berapa lama di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo? Buat info buat Mas Bro dan Mbak Bro di rumah. Oke, hello guys. Hey guys. Anak gaul Saya banget ya. sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus bertugas di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo sudah hampir sekitar 11 bulan karena saya ditugaskan di sini sejak bulan Januari tahun 2020. Oh, udah 11 bulan atau baru-baru ya 11 bulan ya. Dan sebelumnya berarti Pak Bobby tugas di mana nih, Mas Bro nih? Mas Bobby ini di mana sebelumnya? Saya sebelumnya tugas di perbatasan Indonesia paling utara. Di mana ya? Indonesia paling utara itu Dekat-dekat adalah Filipina, bener nggak sih? Iya benar, itu adalah Talaut. Oh, Talaut. Oke. Ngomong-ngomong soal perbatasan yang jauh banget Talaut, ternyata akhirnya nyampe di Gorontalo. Nah, Ya. kita mau ngebahas ini tentang korupsi karena pas banget kemarin 9 Desember kita baru aja memperingati Hakordia. Tanggal 9 Desember 2020 itu Hari Anti Korupsi Sedunia. Ya benar. Jadi seluruh dunia memperingati Hari and anti korupsi. dan kita bilang say no to corruption. Yes. Bener gini kan? Jadi buat Mas Bro dan Mbak Bro semua di luar sana, mungkin sering denger di luaran sana di berita apalagi, ih apa tuh korupsi segala macam. Nah ini nih pas banget hari ini mau ngejelasin. Nah buat Mas Bobby, Mas Bro Bobby, jelasin dong boleh buat ke Mas Bro dan Mbak Bro, korupsi itu apa sih? Secara sederhana aja dulu gitu, supaya teman-teman di luaran sana tahu. Oke, guys, bicara tentang korupsi ini sebenarnya sudah merupakan masalah global. Jadi korupsi sebenarnya bukan hanya ada di Indonesia, tetapi korupsi ini sudah mendunia. Oh iya, makanya kenapa ada hari Anti korupsi sedunia. Jadi bukan di Indonesia tapi seluruh dunia memang ada yang namanya korupsi. Ada. Dari zaman dulu banget ya? Dari zaman dulu sudah ada namanya korupsi. Nah, secara simpel tuh korupsi apa ya gitu? Kalau kita bicara tentang korupsi itu, secara sederhananya saya boleh bilang bahwa korupsi itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik, baik dia itu politisi maupun pegawai negeri ataupun pihak lain, melakukan tindakan yang diberikan oleh negara dan dilakukan dengan cara ilegal. Oh, berarti caranya nggak sesuai sama hukum maksudnya? Ya. Sederhananya gini, umpamanya ya, contoh bener nggak ya? Mas Bro sama Mbak Bro di luaran sana pergi sekolah nih, terus bilang sama orang tuanya harga buku 20.000 padahal harganya 5.000, itu korupsi nggak sih? Ya korupsi. Kenapa? Kan Karena maksudnya biar lebih buat uang jajan, bener nggak? Ya, karena korupsi itu sebenarnya tidak harus kita bicara objeknya itu adalah berupa uang. Oh. Karena korupsi itu bisa aja kita melakukan dengan objeknya waktu bisa, barang bisa. Ya, dengan cara menyalahgunakan kepercayaan atau kewenangan yang telah diberikan. Gitu. Termasuk tadi yang dilakukan oleh ada anak-anak. Bilangnya jadi, mah bukunya harganya 20.000 padahal cuma 5.000 doang. Iya, benar. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Atau nggak gini. Pulang sekolah kan jam 1.
Terus sampai rumah dia habis maghrib dan dia bilang, "Ma, aku baru pulang les." Itu korupsi nggak sih? Korupsi. Korupsi ya? Iya. Jadi, Terus kalau dulu anak sekolah sering kayak gitu berarti dibilang udah calon-calon apa dong? Gak boleh ya? Gak boleh ya? Oh, gak boleh. Jadi mulai dari sekarang kalau bilang harganya 5.000 ya 5.000. Itu Iya. contoh sederhana ya. ya, membangun kepercayaan tentang anti korupsi itu bukan hanya di lingkungan pemerintahan dan bukan dibangun ketika seorang pejabat publik itu menduduki sebuah jabatan di tingkat pemerintahan, tetapi membangun sebuah nilai anti korupsi itu ketika dia mulai Dari masuk keluarga pada yang terkecil? iya, Oh. mulai dari keluarga, kemudian secara bertahap Jadi di lingkungan yang sekolah, paling kecil ya, jadi keluarga, ya, kemudian sekolah, terus tempat kerja kalau memang dia ya, kerja. benar, Jadi pokoknya dari lingkungan yang terkecil pun ternyata korupsi itu juga sudah ada. Kalau memang kamu nggak tahu ini ya, jadi mulai dari uang sekolah jangan dikorupsiin. ya, Atau dicocengin ya istilahnya. Terus waktu sekolah bilangnya masih ada les padahal enggak. Itu korupsi juga. Iya. Oh, nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Oh iya, makanya kenapa kemarin kita bareng-bareng sama Intel tuh ada punya program jaksa masuk sekolah. Ya. Kita kenalin sama teman-teman Mas Bro dan Mbak Bro di sekolahan ya. Benar. Oke. Kalau tadi Mas Bro Bobi bilangnya tentang ini secara simple. Kalau korupsi itu apa? Ternyata Ya, di benar. kehidupan pribadi ada. Nah, sekarang kita ngomong ke tentang yang udah ke kejaksaan nih. Nah, kan di kejaksaan ada tindak pidana khusus. Nah, Ya. itu tindak pidana khusus itu tugasnya apa aja sih? Apa cuman korupsi doang yang ditangani nih gitu? Ya, oke, guys. Tindak pidana khusus di kejaksaan itu sebenarnya bukan hanya membicarakan tentang korupsi. Bukan ngomongin korupsi aja Enggak nih. doang itu. Apa aja Jadi, nih, apa aja? tindak pidana khusus di kejaksaan itu juga menangani tentang hak asasi manusia. Oh iya. Ya. Oh. Kemudian ada juga satu bidang tindak pidana khusus juga menangani tentang tindak pidana perpajakan. Oh, pajak juga masuk di Iya. Pinsus nih. Masuk juga. Oh, karena Tetapi- selama ini orang taunya kan cuman korupsi doang, nggak ada pidana Iya. khusus. Cuman memang selama ini kita memang lebih fokus kepada tindak pidana korupsi. Korupsi. Dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada jaksa untuk melakukan penyidikan, penuntutan sampai pada eksekusi. Oh, oke. Itu tugasnya tindak pidana khusus di Kejaksaan Ya. Negeri Kota Gorontalo khususnya. Yes, Terus siap. semua jaksa bisa jadi jaksa tindak pidana khusus nggak sih? Atau dikotak-kotakin gitu? Ini jaksa buat perkara ini buat ini buat ini gitu. Oh enggak, Bos. Enggak. Ini kita kalau di kejaksaan, semua jaksa bisa bertindak sebagai penyelidik, bisa bertindak sebagai penyidik, kemudian sebagai penuntut umum, dan bisa juga sebagai eksekutor. Ah iya, boleh deh sambil dijelasin buat Mas Bro sama Mbak Bro di rumah. Kalau di tindak pidana khusus, Iya. jaksa sebagai penyelidik tuh ngapain aja? Nah, sambil berbagi tugasnya tuh apa gitu. Ya. Dalam penanganan tindak pidana korupsi, Penyelidiknya kita ngapain itu gitu? dimulai dari adanya penerimaan laporan. Oh, ada laporan. Ya, Oke. laporan pengaduan. Tetapi tidak juga terbatas penanganan tindak pidana korupsi itu dari laporan pengaduan masyarakat. Bisa juga karena ada temuan sendiri dari pegawai kejaksaan Oh, oke. sebagai agen-agen Rahasia. di ya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik. Nah, Oke. setelah kita menerima laporan pengaduan ya, misalnya, kemudian kita akan membuatkan telahan. Dari telahan itu kita dapat menyimpulkan apakah dari laporan ini mengandung unsur korupsinya atau enggak. Oh, Nah, jadilah itu salah satu tugas jaksa penyelidik. ya, Itu. jaksa penyelidik. Kemudian kita akan menerbitkan surat perintah penyelidikan dalam Artinya penyelidikan tindakan. itu sendiri tuh apa nih? Nah, buat teman-teman luar kan sering dengar Ya. penyelidikan tapi kita nggak ngerti gitu apa gitu. Kalau penyelidikan itu sendiri adalah membuat terang sebuah perbuatan dan dapat dikategorikan apakah itu tindak pidana atau bukan. Oh, oke. Secara sederhananya seperti itu sederhananya. Jadi ini Ya. ada laporan, terus diteliti dulu nih, diselidik dulu Ya. ini tindak pidana atau bukan? Ya, baru kita akan cari perbuatan ini. Oke. Apakah perbuatan ini sebagai tindak pidana atau bukan? Kalau ini terkait dengan tindak pidana korupsi, Oke. apakah ini dapat dikategorikan perbuatannya sebagai korupsi atau bukan? Oh, oke. Ah. Jadi dipilah dulu. Ya, dipilah dulu. Oh.
next step setelah penyelidikan dikeluarin katanya surat perintah penyelidikan, bener ya? Iya It's benar. jagoan gue. Yeah. Next naik, kita naik ke yang namanya penyidikan. Iya benar ya, penyidikan. Penyidikan berarti itu tuh ngapain? Kan udah dibilang oh ini tindak pidana, ini udah korupsi, terus diapain nih si barang ini gitu. Ya. Jadi gini guys. Penyidikan itu dimulai dari hasil penyelidikan. Oh, awal mulanya jadi penyidikan dari penyelidikan. Iya. Oh, oke. Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik jaksa sendiri menyimpulkan oh iya benar ini sebuah tindak pidana dan dapat dikategorikan ini misalnya ini tindak pidana korupsi. Oke. Nah, kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan. Di dalam tahap penyidikan ini kita akan menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap perbuatan tersebut. Oh, jadi ngumpulin Iya. orang-orang yang maksudnya tanggung jawab siapa yang melakukan, siapa yang dirugikan, siapa yang jadi saksi gitu ya, benar Ya, sih? bahkan kita akan mencari misalnya ada pelaku utama atau bahkan ada yang membantu melakukan atau turut Oh, melakukan. oke. Makanya sering dengar jadi siapa yang pelakunya, siapa yang menyuruh lakukan, Iya. siapa yang membantu. Benar. Kalau Mas Bro sama Mbak Bro di rumah masih kuliah mungkin tahu yang namanya ada uitloker. Yang kayak gitu ya istilahnya bahasa Belanda ya, masih ingat. Iya. Oke. Benar Next itu. dari lead kita naik ke dik. Benar. Akhirnya sudah ketemulah nih ini siapa pelaku atau kalau bahasa pidananya tersangkanya. Ya. Terus ada saksinya. Dari situ mulai lagi apa nih kegiatannya? Nah, setelah kita menetapkan tersangka dalam tahap penyidikan, Ada saksi juga ya, ada saksi nih ya. ya dengan melakukan pemeriksaan saksi, mengumpulkan bukti dokumen, atau petunjuk, kemudian kita akan menggali juga keterangan dari tersangka itu sendiri dan diperkuat juga dengan pendapat-pendapat para ahli. Oh, itu akhirnya jadinya semua itu keterangan ahli, dibungkus, diramu. diramu menjadi alat bukti. Alat buktinya. Nah, alat bukti yang cukup itu minimal harus terpenuhi ada 2 Oke, dari yang iya. saya sebutkan tadi. Nah, setelah itu kita akan melakukan pemberkasan. Oke, tadi semuanya ini udah dibungkus di berkas. Ya. Langsung pergi ke pengadilan mau sidang kita nih. Oh, enggak gitu. Oh, bukannya Belum. langsung sidang udah jadi Enggak. berkas, ada tersangka. Jadi setelah pemberkasan sudah selesai, Udah di berkas nih tebal-tebal gini nih buat tebel-tebel, tidur juga kadang boleh udah dipakai. sampai semeteran gitu Emang kan. pernah? Ada. Oh, ada ya? Ya. Jadi setelah dilakukan pemberkasan, selanjutnya masuk pada tahap penyerahan tersangka dan barang bukti. Mau diapain? Ya, penyerahan tersangka itu dari penyidik ke penuntut umum. Oh, jadi dibawa Penyerahan nih, tersangkanya. dibawa si tersangka sama Iya, barang bukti sama ke barang buktinya semua orangnya semuanya dibawa. dokumen-dokumennya semua dibawa. Kalau barang buktinya ada mobil, motor, suratnya banyak banget juga dibawa. Dibawa itu nggak masalah karena kami Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo telah tersedia ruangan barang bukti yang cukup memadai untuk menampung semua barang bukti baik itu barang bergerak maupun tidak bergerak. Ah, oke. Nah, misalnya kami pernah menerima barang bukti berupa uang. Nah, uang ini kita nggak pegang sendiri, kita Dititipin ya, harus dititipin titipin ya? itu ke Bank BRI yang sudah dipercayakan oleh negara sebagai tempat penitipan barang bukti berupa uang. Oh, berarti nanti next episode BRI boleh dong ya sponsor endorse kita, kan udah Oh, kerja sama. iya. Oke. Boleh. Jadi terus ngomong-ngomong uangnya, kalau uang kan dititipin di Bank BRI. Ya. Nah, kalau barang dititipin di ruang barang bukti. Ya benar. Boleh nih next episode aku mau ngundang ngasih barang bukti. Ada apa aja di dalam ruang barang bukti? Wajib iya. itu. Siapa tahu di dalam situ ada barang berharga atau enggak mungkin benda yang bergerak. Kan tadi nyebutin ada benda bergerak. Iya benar. Jadi Mbak juga nanti bisa menjelaskan kepada masyarakat sebenarnya yang kategori barang bukti itu apa sih? Oh iya benar dijelasin Ya barang kan? bukti apa, barang rampasan apa. Barang rampasan itu Oke. apa dan bagaimana cara penanganan terhadap barang Next bukti? episode ya, next episode. Oh, Sekarang iya. kita mau ngejelasin That's lagi good. lanjut korupsi. Jadi udah pemeriksaan tahap 2 nih. Diperiksa Ya. orangnya, Diperiksa, diperiksa barang buktinya, diperiksa dokumennya. semua diperiksa. Kalau nggak lengkap diterima. Kalau nggak lengkap ya ditolak. Ih kasihan dong dukun bertindaknya ditolak. Enggak ya, enggak ya. Enggak. jangan Dilengkapin ya, dilengkapin Iya. maksudnya ya. Oh, Dilengkapi, oke. diperbaiki. Kalau, diperbaiki. Oke, kalau lengkap semuanya diterima nih. Diterima. Diterima akhirnya si tersangka barang bukti dan segala macam. Ya, benar. Berarti tanggung jawabnya udah pindah dari yang namanya penyidik ke jaksa penuntut umum. Ke penuntut umum. Oh, barulah kita pergi sidang.
Bisa. Barulah jaksa menyiapkan dokumen-dokumen untuk keperluan persidangan, misalnya surat dakwaannya. Oh, itu makanya ada pelimpahan perkaranya. Jadi kalau sidang awal pertama tuh suka dibacain surat dakwaan itu. Ya benar. Oh, dakwaan tuh isinya apa sih? Nama-nama doang gitu. Dakwaan itu isinya itu adalah uraian kronologis perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa disertai dengan pasal yang didakwakan. Oh oke. Jadi dari berkas yang segede-gede gaban gini akhirnya jadi cuma 2, 3 atau 10 lembar dakwaan. Iya benar. Dirangkum dalam jadi dalam satu surat dakwaan. Oh ya, oke. benar. Jadi jalanlah proses semuanya dari mulai baca dakwaan, saksi, ahli dan akhirnya sampai tuntutan dan putusan. Ya, udah putus nih ceritanya. Terus si terdakwanya diapain? Kalau korupsi itu kan gini, kalau pidana umum ya, setahu Mas Bro dan Mbak Bro mungkin di rumah cuman pidana badan tok. Terus udah gitu menjalani di lembaga selesai atau nggak ada denda selesai. Kalau pidana khusus sama nggak sih? Jadi kalau pidana khususnya untuk tindak pidana korupsi, yang ngebedain tuh apa? 3 pemidanannya. 3? Ada 3. Badan. Ya, yang pertama pidana pokoknya itu pidana badan. Oke, jadi dia hukuman penjara. Tahun penjara. Gitu. Oke, terus yang kedua? Pidana penjara. Kemudian ada pidana denda. Itu mesti ada, memang ada. Pidana denda itu wajib ada karena wajib itu ada, sudah dicantumkan di dalam pasal sebagaimana yang kita dakwakan. Oh, dan itu ada minimal dan maksimal ya? Ada. Atau suka-sukanya jaksanya aja berapa? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Denda itu sudah ditentuin. Untuk pasal 2 sudah tentuin dendanya sekian, pasal 3 dan seterusnya sudah ada. Oh, itu pasal-pasal yang biasa dipakai di dalam undang-undang korupsi ya, 2 dan 3 ya. Oke. Terus satu lagi apa? Udah pidana badan. Ya, jadi yang pertama tadi itu adalah pidana badan, terus denda nih. Yang ketiga? Dan yang ketiga itu adalah pidana uang pengganti. Lah, kan udah ada denda, ngapain dikasih uang pengganti lagi? Benar nggak sih Mas Bro, Mbak Bro di rumah? Ya, itu apa tuh uang pengganti itu maksudnya kalau apa? Pidana pengganti itu dikenakan kepada terdakwa itu atas jumlah atau nilai uang yang dikorupsi. Oh oke. Jadi kalau dia pakai duit negara 1 miliar, uang pengganti 1 miliar harus juga. Besar itu juga. Kalau dia nggak bisa bayar dia main. Kalau nggak bisa bayar ada 2 pemindahan juga harus dia jalani. Apa tuh? Yang pertama dia harus menjalani pidana pengganti. Penggantinya apa? Jadi kalau pidana pengganti itu dia harus menjalani pidana badan juga. Ditambah dong berarti Bang. Ditambah. Jadi kalau nggak bisa bayar denda, nggak bisa bayar uang pengganti, ditambah juga dengan pidana pengganti badan. Seram. Nah, Mas Bro sama Mbak Bro yang lagi happening sekarang tuh ada nih. Kita nggak sebutin kasusnya lah ya. Ada yang kemarin ditangkap katanya ngelakuin korupsi. Berarti serem dong. Nanti serem, boleh di penjara, didenda, dan suruh bayar ganti rugi. Uang pengganti. Bahkan Mbak yang seremnya itu. Tindakan penyidik sekarang ketika dia tidak mampu membayar uang pengganti, pasti rata-rata tuh nggak bisa bayar. Iya, jadi penyidik juga itu punya kewenangan untuk mencari aset-aset milik terdakwa. Oke, I know. Aset tracing ya, bisa kerja sama Intel ya? Bisa. Oh, jagoan. Jadi ternyata antara Intel dan Visus berarti harus berhubungan baik supaya bisa membantu pada setelah ada yang namanya nggak bisa bayar kerugian negara. Gitu ya. Kalau kita ini di kejaksaan ini kan kalau misalnya ada terdakwa yang tidak mau membayar uang pengganti. Alasannya nggak punya duit gitu, nggak cukup. Itu namanya dilakukan aset tracing. Dicari sampai ke lubang-lubang tikus gitu ditemuin. Aset-aset yang dimiliki oleh terdakwa dan kemudian berubah status jadi terpidana nih ya ceritanya. Setelah diputus pengadilan atau sudah mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi terpidana, asetnya dicari. Ya, asetnya dicari, kemudian akan dinilai berapa jumlah asetnya. Dan cukup nggak buat bayar gitu ya? Dihitung-hitung ya. Dan kalau misalnya yang bersangkutan juga masih mempertahankan, ini nggak bisa dan yang lain-lainnya dia nggak mau, itu juga bisa dilakukan gugatan lewat Perdata dan Tata Usaha Negara. Jadi nyambung, jadi bisa kerjasama bidang Intel, bidang Vitsus sama Perdata dan Tata Usaha Negara. Jadi Datun juga masuk di situ. Dan pekerjaan Pitsus ini bersinergi dengan semua bidang, baik itu bidang barang bukti, Datun, intelijen. Intel. Oke, jadi istilahnya bersaudara berenam jadi satu kayak Bhinneka Tunggal Ika. Oke, next ngomong-ngomong soal korupsi di Gorontalo. Nah, kalau targetnya Pitsus khususnya untuk Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo nih apa nih? Target selama tahun 2020?
target selama tahun 2020. Apa yang pengen dicapai? Nah, gitu. Kita akan mentuntaskan penyidikan terhadap 3 tindak pidana korupsi. Oh, ada 3 nih, ada tiga nih 3. ceritanya. Kemudian juga masih ada 1 penyelidikannya. Oh, rahasia tapi ya nggak boleh ya, nggak boleh kasih tahu ya. Boleh. Cuman targetnya ada 3. Iya. Terus 1 lagi jalan gitu maksudnya. Ya, on progress. On Semua progress. penyidikan dan penyelidikan on progress. Jadi kalau anak zaman now on the way. On the way. Terus target. Nah, kalau untuk progresnya apa nih? Kan targetnya 3 sama 1. Progresnya udah sampai berapa persen deh istilahnya gitu ya. Kalau umpamanya kayak gue udah 50% nih, bentar lagi bakal dapat. Nah, ini udah berapa persen gitu. Kalau itu targetnya kita sudah sampai sekitar 80%. Karena dari ketiga itu kita sudah masuk pada tahap untuk penghitungan kerugian negara. Oh, itu tadi ya buat nentuin ya. Iya. Nanti kalau pada saat mau tuntutan berapa kerugian yang harus Berapa dibayar sama kerugian, si dan itu terdakwa ya. Iya, dan itu ada institusi khusus yang untuk melakukan penghitungan kerugian negara. Oh, jadi kita kerjasama sama instansi lain. Instansi lain. Karena maksudnya kita nggak punya kewenangan buat ngitung ya. Untuk melakukan Takutnya penghitungan. nanti salah-salah ngitung Iya, ya. benar. Mestinya jumlahnya berapa, kita ternyata berapa. Ya, Iya. jadi bisa dihitung dengan pasti berapa kerugian negaranya. Oh, oke. Tadi udah ngomongin tugasnya Pitsus, udah gitu proses jalannya dari mulai kita dari mulai tersangka sampai akhirnya sidang, terus kerugian negara, progresnya apa di Pitsus. Udah gitu, tadi kita ngomongin juga targetnya. Nah, terus sekarang nih gini, kalau Pitsus di Kejari Kota, supaya teman-teman Mas Bro di luar sana sama Mbak Bro kenal gimana caranya? Ada nggak upaya-upaya atau enggak kayak jaksa masuk sekolah kah atau apa gitu, sama-sama supaya teman-teman di luar sana tahu, Pitsus itu tugasnya ini aja. Kalau kamu mau datang mau ngelapor boleh, mau ketemu boleh. Bisa. 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 Nggak dipungut biaya? Enggak dipungut biaya. Jadi semua masyarakat atau siapa saja, baik dia masyarakat biasa atau yang tergabung biasanya dalam LSM atau siapapun bisa datang untuk melakukan laporan di kantor kita di sini. Boleh. Bisa. Oh, terus siapa tahu nanti teman-teman Mas Bro di luaran sana, Mbak Bro pengen masuk jaksa, terus pengen jadi jaksa di tindak pidana khusus, boleh ya? Bisa. Wih, keren. Sidangnya itu di pengadilan Tipikor ya khusus ya? Iya. Dan itu harus kuat dari pagi sampai malam biasanya, atau sampai subuh pernah? Sampai subuh. Kalau Sampai subuh ya? Jalannya persidangan itu alot biasanya dilanjutin sampai jam berapapun bisa. Tetap ya, berarti harus Ya. punya Stamina yang kuat. stamina yang kuat, jaga imunitas berarti ya. Iya. Luar biasa. Dan ngomong-ngomong soal ini nih, lagi zaman Covid kayak gini, persidangan Pitsus ini ada virtual nggak ya? Karena Ada. kemarin persidangan yang lain tuh memang masih virtual karena kita nggak boleh ngumpulin banyak orang di satu tempat. Ya, Apalagi bisa, yang Mbak. namanya sidang Pitsus, pasti saksinya banyak banget, bukan 1-2 orang kan? Iya. Pernah sampai 10 atau pernah 20 gitu, pernah ada nggak sih? Pernah. Pernah. Iya. Jadi untuk menghadirkan saksi itu kita akan mengkategorikan yang mana akan dihadirkan itu yang bisa diakumulasi keterangannya. Kemudian kita akan memilah per masing-masing fungsi atau misalnya jabatannya dari tindakan-tindakan itu sehingga kita bisa meminimalisir waktu. Oh, oke. Dan ngomong ini sidang Pitsus nih ya, karena biasanya Mas Bro sama Mbak Bro di luar tuh taunya cuma pidum doang, pencurian lah, penganiayaan lah. Pitsus kan rasanya kayaknya berat banget mau mikirnya. Emang seberat itu kah? Seberat beban hidupku kah? Enggak ya? Enggak ya? Taruh di pundakku aja. Yang di luaran baper, yang nggak punya pasangan baper. emang berat Pitsus. Maksudnya emang berat banget. Kalau kita jalani dengan ikhlas pasti terasa ringan. Oh, oke. Jadinya intinya dari hati semuanya. Mau sampai jam 4 subuh sampai jam 7 pagi harus ikhlas ya, bagimu negeri jiwa raga kami. Nggak kerasa. Waktunya udah habis sebelum nggak kerasa. Udah mau habis? Udah habis lagi. It's a wrap ceritanya. Jadi sebelum kita closing ada yang mau disampaikan buat Mas Bro, Mbak Bro di rumah? Oh, ada. Apa nih? Jadi kami menyarankan dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa penanganan tindak pidana korupsi itu kita punya target namanya 3M. 3M? Memenjarakan, memiskinkan, dan mempermalukan. Jauhi. Oh, itu bukan 3M, pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, bukan ya? Oh, bukan. Tapi nyambung. Kalau itu Masih kan nyambung. untuk jargonnya Pitsus. Kalau kita kan ini situasi Covid sekarang. Nah, Ya. terus ada lagi yang mau disampaikan nggak? Kalau minggu lalu nih ya, episode kemarin
Nyampainya gini, kalau ada sumur di ladang, boleh kita berjumpa lagi. Kalau Mas Bro ada guys. Apa nih? Ada apa guys. Buah mangga, buah takuti. Jangan korupsi uti. Oh, udah itu aja. Pitsu selalu di hati. Oh, Pitsu selalu. It's a wrap ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita ketemu next episode berikutnya di Jagopo Jaksa Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.